Jadi sebenarnya juru bicara presiden siapa Kemana sebenarnya gitu, gitu? iya. Apakah Mensesnek? Sekarang juga Seskap TD juga mulai sering muncul. Iya. Bakom yang baru itu malah nyaris tak terdengar gitu. Iya. Selain Mas Pras juga ternyata memang ada beberapa tokoh-tokoh yang akhirnya bermunculan karena topiknya nggak bisa dipegang kendali hanya dari Mas Satu. Pras saja gitu kan, harus beberapa orang di belakangnya. Program-program Presiden Prabowo ini bagus-bagus ya. Kayak MBG ini kan bagus sebenarnya. Kenapa sih kok polemiknya muncul terus sih Iya, sampai sekarang banyak itu? Mas Seskap bilang kan itu narasinya keliru ya. Partai oposisi ini bilang kalau memakan anggaran pendidikan dan 20%. akhirnya diluruskan oleh Pak Seskap bahwa tidak berkurang kok, justru meluas dan itu terus berjalan program-program yang lama. PDI Perjuangan, partai oposisi nih kan, supaya kadernya jangan yang bersinggungan dengan MBG. Iya. Nah, di lapangan pernah nemu nggak itu yang ternyata punya pemiliknya partai adalah oposisi. kader partai oposisi atau bersinggungan dengan partai oposisi? Ngeliputnya sampai diterima sama siswa. Jadi siswanya tuh pada saat mobil MBG nyampe nih Bang, mereka sudah teriak-teriak, "Wah, MBG gitu. Nah, kan ada menteri yang bilang katanya mau di stop tuh minimarketnya, ngebelain Kopdes. Jadi sebenarnya gimana sih? Iya, jadi bukan dihentikan ya, Iya. tapi mungkin dibatasi, kemudian nanti adaptasi dan akhirnya berkolaborasi antara retail modern dengan Koperasi Desa Merah Putih, dan ini juga menjadi instruksi dari Presiden Prabowo ke sejumlah menteri. SDN Cimapar 5 Kota Bogor itu ternyata memang sudah 15 tahun nggak kepegang, nggak diperhatiin ya. Nggak tinggal sama orang tua gitu Bang, mereka memang tinggal sama kakeknya, neneknya begitu. Jadi pas dapat di sekolah rakyat, mereka tuh justru seneng ada teman-teman Ada baru, tempat tinggal Iya. juga. dan diperhatikan. Kamis malam waktunya podcast Ordal di Garuda TV bersama saya Iwal Sastra dan saya bersama rekan saya yang cantik. Alah, bisa aja. Dian Mirza, nggak apa-apa saya bilang cantik, saya tadi udah ketemu suaminya. Jadi aman ya? Aman. Aman. Udah kenalan sama Gimana suaminya tadi. kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Seneng terus kita banget. ya di bulan Ramadan ini ya. Pastinya. Dan biasanya Dian ya di Ordal ini kita datangkan Ordal orang dalam dari pemerintahan atau lembaga. Kali ini yang kita datangkan adalah Ordal dari Garuda TV. Ada Gen Z yang semangat dan mentalnya luar biasa. Betul. Ada Fani Agnia. Halo Bang Iwel, Kadian, Hai, selamat ada malam. juga Edo Yoga. Halo Bang Iwa Kadian, terima Kok kasih loh kok kita jaim sudah gitu sih? diundang. Kita seneng banget loh, biasanya kita di lapangan, tiba-tiba ada di studio bertemu sama senior kita loh di sini. Makasih Enggak banyak. Kita siap menjawab pertanyaannya. Agak deg-degan Biasanya sebenarnya. ngewawancara, bisa diwawancara ya. Iya. Seru. Sebelum kita mulai nih dengan isu-isu, ya boleh ya Dian mau nanya sama Edo nih. Jadi Edo ini pernah tugas di Gaza loh. Betul. Iya kan? Gaza. Berapa lama waktu itu? Waktu itu 1 bulan, jadi 1 1 bulan bulan. itu di Jordania dan di Mesir pada saat itu. Oke. Jadi kita Garuda TV, kita dapatlah kesempatan untuk bisa meliput pada saat Kementerian Pertahanan bersama juga dengan TNI itu mengirimkan bantuan dengan sistem airdrop ke Gaza Palestina, gitu Bang Iwel. Gimana suasananya waktu itu di situ? Suasana di sana itu sebenarnya ada tegangnya, ada mengharukannya. Tegangnya karena ya kita bersinggungan dengan daerah konflik ya Kak, Bang, begitu. Jadi yang sewaktu-waktu ada kemungkinan besar apapun itu bisa terjadi, mulai dari kita bisa aja ditembak dan lain sebagainya begitu. Tapi bersyukurnya adalah dari pihak TNI juga selalu memberikan apa ya, kayak semacam buat kita tenang lah setiap harinya kalau liputan. Harunya karena kita bisa ngelihat situasi di sana secara langsung dengan mata kepala kita, kemudian kita bisa melihat bantuan-bantuan yang dikirim sama pemerintah Indonesia ini bisa diterima dengan baik sama warga Palestina di situ. Once kamu di-assess ya tugas itu, gimana perasaannya dan gimana izinnya ke orang tua? Karena itu kan bukan tugas yang mudah ya, Edo. Nah itu dia, jadi pertama kali dihubungi sama Korli pada saat itu H-2 Bang, Kak. H-2 berangkat, dikabari kalau akan ke Jordania. Pada saat itu nggak dikasih tahu akan meliput apa. Setelah itu dari pihak Kementerian Pertahanan yang menghubungin kalau nantinya di 2 hari setelah ini katanya kita akan berangkat ke Jordania untuk mengirimkan bantuan ke Gaza Palestina. Oh di situ langsung kenapa nggak dikasih tahu dari awal gitu kan? Biar gue siap mental gitu Betul ya. gitu. Akhirnya setelah itu nelpon orang tua minta izin, minta restu begitu, dan orang tua langsung bilang tolak. Tolak nak gitu kan, karena mereka tahu mungkin daerah konflik berbahaya begitu. Jadi udah tolak aja, kamu ambil aman aja, udah
liputan kerja di Jakarta aja, nggak usah aneh-aneh gitu. Cuman posisinya karena sudah mendesak, udah H-2 nggak mungkin dibatalkan, dokumen-dokumen juga sudah diserahkan ke pihak kementerian, akhirnya mau nggak mau harus berangkat. Jebakan Bismillah Batman gitu. ya. Betul. Terus gimana ngeyakinin orang tua gitu bahwa I'll be fine gitu? Karena aku bilang ini aku berangkat sama TNI, jadi dan TNI juga sudah memastikan kita berangkat, mulai dari berangkat sampai akhirnya kita kembali lagi ke tanah air, semuanya dijamin aman dan selamat pastinya. Berapa lama di sana? Di Jordania kita 2 Iya. minggu kurang lebih, karena misinya memang dimulai pada saat itu bertepatan juga dengan hari kemerdekaan kita 17 Agustus. Kemudian 1 minggunya kita di Mesir. Jadi total 3 minggu 1 bulan kita di sana untuk ngirim bantuan. Aku juga bertanya kenapa aku yang kepilih untuk berangkat ke sana. Tapi ternyata jawabannya memang nggak langsung di hari itu. Jawabannya adalah setelah aku pulang ke Indonesia. Setelah aku pulang ternyata ini adalah jawaban kenapa aku yang dikirim. Untuk pertama aku bisa belajar bersyukur lagi begitu dengan kondisi yang aku punya. Terus menambah wawasan aku juga begitu soal kemanusiaan dan bagaimana Indonesia ternyata bukan hanya peduli dengan warganya aja, tetapi bagaimana peran Indonesia di internasional salah satunya adalah kepedulian untuk Gaza Palestina Nah, gitu. karena ini kan Amerika dan Israel lagi serang Iran nih. Nah, kalau dikirim ke Iran udah siap dong sekarang ya. Untuk liputan dia perlu juga kan, liputan Dipanggil untuk nanti sama orang tuanya, jangan. Nah ini kayaknya harus diskusi lagi sama Diskusi lagi orang tua sama Bang orang tua. Iwel ya, Lagi. minta Oke. restu lagi gitu. Karena eskalasinya kan cukup tinggi, apalagi Iya. Donald Trump juga sudah bilang ya ini kemungkinan bisa sampai 4 pekan begitu. Jadi ya kita lihat nantilah gitu ya. Tapi siap dong. Siap nggak siap? Mungkin Fani juga ada kesempatan ke Fani sana ya. siap nggak? Kalau di akses untuk berangkat, kita lihat dulu ya gimana situasi Bentar, terkini di sana. udah terkesan dengan kalau pertama ya kan kalau Elsa sudah berangkat kita lihat dulu ya gitu. Kita Kalimat lihat dulu, pertamanya kita tuh pantau sudah- dulu situasi. Oh, iya, Kalau memang betul. memungkinkan untuk jurnalis berangkat, Betul. Ya, Ya why not? pasti juga Garuda TV kalau kirim jurnalis juga lihat-lihat dulu ya gitu Iya, ya. betul. Kondisi seperti apa gitu. Nah, tapi kalau Safety-nya gimana? Agni banyak ngepostnya di mana nih? dari 2024 pertengahan di Istana. Jadi wartawan RI1, Bang Iwel Kadian. Itu sampai sekarang masih di RI1, sebelumnya juga sama Edo. Kita satu tim. Sekarang Edo dipindah tugaskan untuk coba juga ke RI2 gitu. Biar lebih lengkap ya, RI1 ada, RI2 ada. Sebenarnya what a privilege job you guys have loh. Maksudnya nggak semua, Iya, iya kan, teman-teman reporter jurnalis tuh bisa diakses ke RI1 Benar. gitu. Tuh, apalagi dia di mana di Istana RI 1 tadi ya. Saya juga pernah waktu itu udah lama sih tapi ditawarnya Istana Boneka. Jadi ngeliput apa gitu Istana Boneka ya paling dia datang anak TK lagi diwawancara satu persatu. Tiap hari Istana pengalamannya dia. Boneka tuh. Tahu di CCTV katanya. Nah justru itu kita nggak ada pilihan ke Istana Boneka, kalau ada mungkin kita ke sana. Ya pilihannya cuma dua ya, Betul. Istana Presiden atau Wakil Presiden. Bisa cerita nggak di situ gimana suasananya kalau ngepost dengan wartawan-wartawan yang lain? Sejauh ini ketika ditugaskan tentu ada pressure tersendiri ya, tapi pressure itu kita bisa maknai dengan gimana kita bisa bertanggung jawab dengan sebenarnya kalau di pos itu kita lebih mudah, lebih enjoy karena kita bisa memantau update beritanya setiap hari ya. Dan Karena orang kita- yang pertama juga yang tahu ya. Setiap hari kita diliput di satu tempat di istana, bikin kita tuh terus-terusan update. Dan sebenarnya yang bikin topiknya kompleks adalah karena banyaknya kementerian di dalamnya. Beberapa momen juga kan presiden sering menggelar rapat terbatas. Nah kita tuh update-update-nya dari sana. Jadi ada rapat terbatas menteri A, B, C, D gitu kan. Kita terus mantau. Sebenarnya karena ngepost di istana juga akhirnya kita menguasai sejumlah sektor ya. Nggak cuma bidang politik aja, tapi juga ada ekonomi. Kalau ada Menko Perekonomian Erlangga kita harus menguasai gimana. Terus ada Kemenq dan lain-lain gitu. Itu yang sebenarnya seru ya sejauh ini. Itu yang bikin kenapa betah di RI1 ya. Kok aku bosen ya liputan Berarti kayak gitu. kurang challenging begini ya. Kalau bosan ya. Dia selalu menantang diri mereka. Nah, salah satu yang menurut saya yang agak tertantang juga bagi mereka ya, ini saya bertanya sebagai orang yang di luar istana ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya juru bicara presiden atau juru bicara pemerintah, saya bingung nih. Kalau dulu kan juru bicara presiden itu mulai populernya zaman Gus Dur ya. Ada 3 dulu tuh. Bahkan saya hafal 3 namanya gitu. Kemudian di zamannya Pak SBY ada Adi Malarangeng gitu, Dino Patijalal tuh kayak kelihatan aktif gitu. Mereka memang jubir presiden. Zaman Pak Jokowi ada Fajrul Rahman, tapi kemudian jadi dubes, saya bingung. Malah nyaris nggak lihat Fajrul bicara atas nama presiden tuh sebagai juru bicara presiden. Nah, kalau sekarang ini juru bicara presiden tuh pemerintah tuh atau fungsinya itu siapa Kemana sebenarnya gitu, gitu? iya. Apakah Mensesnek? Sekarang juga Seskap TD juga mulai sering muncul. Iya, iya. Atau ada
apa namanya Bakom ya, satu lagi Bakom. itu Bakom yang baru itu malah nyaris tak terdengar gitu. Iya, padahal udah ada badannya sendiri. Iya. Nah itu dia, sejauh ini yang kami lihat sebagai wartawan di sana yang menjadi juru bicara, ibaratnya yang jadi pemegang mic pertama itu di Mensesnek, Mas Oke. Pras ya. Yang memang setiap hari kalau kita lihat, kita minta statement apapun itu, kita punya grup tersendiri juga sih sama Mas Pras dan Wamen Sesnek juga ada di sana. Kita beberapa kali nanyain momen ataupun isu-isu yang hangat untuk bisa dong Mas ke press room untuk kita bahas, atau mungkin main dong Mas ke press room. Nah sampai akhirnya dari Mensesnek, oke, ya secara tersirat sih tiap Jumat kita bisa ketemu Mas Pras, Mensesnek itu di press room untuk tanya jawab. Itu ya konvers ya Dok, pembahasannya di sana. Dan selain Mas Pras juga ternyata memang ada beberapa tokoh-tokoh yang akhirnya bermunculan karena topiknya nggak bisa dipegang kendali hanya dari Mas Satu. Pras saja gitu kan, harus beberapa orang di belakangnya. Kalau kita ketahui juga beberapa bulan yang lalu kan kepala kantor staf presiden ya, itu kan juga akhirnya diganti oleh Pak Ahmad Kodari ya, Iya. yang memang sebelumnya juga dia orang survei dari ya kan dari bidang survei, kemudian di KSP. Nah di KSP itu kalau kita lihat beliau memang lebih banyak untuk menyampaikan responsnya sebagai kepala kantor staf presiden itu. Nah itu juga cukup membantu sebagai juru bicara presiden. Selain itu Paseskap ya, Paseskap ini kita tuh pertama kali dengar beliau memberikan pernyataan kalau nggak salah ketika presiden mau berangkat ke luar negeri ya di bandara. Itu kan sangat jarang sekali ya Dok. Iya, jadi kalau dilihat itu memang Pak Seskap kita ini tuh memang lebih banyak bicara di agenda-agenda internasional karena kan beliau ini selalu mendampingi Pak Presiden kemanapun lawatan Bapak Presiden. Jadi ketika Bapak Presiden memang nggak bisa kasih statement, biasanya beliau nih Pak Seskap yang kasih statement soal hasil lawatan kenegaraan Presiden ke negara A, B, C begitu. Nah setelah itu ya beliau memang sering muncul di Akhirnya beberapa sering muncul. agenda. Salah satunya juga adalah soal koordinasi lintas kementerian soal bencana alam Sumatera kemarin. Dia juga beberapa kali vokal tuh soal bagaimana penanganan pemerintah. Dan kemudian juga yang terakhir ini ya Pan, soal ya ini pelurusan narasi ya, pelurusan narasi yang memang belakangan juga lagi ramai Bang Iwel Kadian. Nah ini kita dapat Narasi informasi apa nih? narasinya ini soal anggaran Oh anggaran. anggaran MBG. MBG yang Yang- memotong atau memangkas dari Yang anggaran kata pendidikan. ada dari partai oposisi Betul. menyebutkan itu memangkas biaya pendidikan. Iya. Kemudian kita tuh nggak benar gitu ya. ya, narasinya dianggap keliru. Betul. Makanya langsung diluruskan. Dari situ awal mulanya kenapa tiba-tiba Seskap sounding soal itu ketika itu kan dari partai oposisi itu muncul di tanggal 26 ya, kalau nggak salah di 26. Di tanggal 27 ketika kalau tidak salah ya, ketika presiden sudah tiba dari kunjungan ke luar negeri ke Amerika, Yordan dan Uni Emirat Arab, itu Seskap di siang harinya kurang lebih di jam 11 kita diinfoin sama Biro Pers, kepala Biro Pers untuk standby di istana, standby di press room karena ada seseorang yang mau datang. Nah, kita tuh Nggak dikasih tahu tapi. nggak dikasih tahu, jadi kita Misterius. bertanya-tanya. Misterius. Hai, Bang hai. Iwan kayak Dian, jadi Siapa dia? Ini fakta gitu Ini di, gitu di ya. istana begitu. Selama aku mungkin ngepost 1 tahun ke belakang sama Fani. Jadi kalau kita di press room itu semuanya serba dadakan, Betul. serba Oke. misterius gitu. Jadi kalau kita diminta standby jam 9, kita belum tahu nih standby kita nanti ada ada apa. Siapa yang akan datang di press room, kita juga nggak tahu. Kita bertanya-tanya. Jadi Tiba-tiba sejauh nanti Pak Seskap, tiba-tiba Mas Pras begitu. Tiba-tiba nanti Untuk kita ini jubirnya. jubirnya begitu. Untung Tapi kalau agenda mah udah ini dong, udah stable Udah dong, stable. udah. gimana Dok? Untuk agenda? Kadang-kadang Iya. ada juga yang Berubah memang kita sampai di istana baru dikasih tahu, ada juga yang kalau misalnya seperti pelantikan memang sudah dikasih tahu di H-1 Hamin sih, paling 1, lama. tapi kalau agenda Iya, seperti iya. ratas, Iya. rapat terbatas Ya biasanya kan udah ada tuh, malamnya tuh udah ketahuan. Iya. Ini agendanya apa. jurnalis ini, biasanya udah ada. Itu Biasanya udah tahun ada. berapa ya? Zaman Ibu dulu. dulu tahun berapa Zaman itu ya? SBY. Oh, sama SBY ya. Oke, Iya, zaman zaman SBY. Jokowi kayaknya masih gitu ya. Di zaman Iya, jadi udah tahu mau wawancarain menteri siapa udah tahu. udah tahu, Kalau ya. yang keluar siapa nanti udah tahu. Justru di situ yang menyenangkannya Bang Iwe. Iya. Jadi setiap hari kita itu penasaran ada Penasaran, apa ya. di istana begitu. Untung nih para jurnalis yang ngepost di istana tuh baik-baik ya. Nggak ada yang mulai, yuk taruhan yuk siapa nih ya. Ada mulai ada taruhan gitu buat Kayaknya kita bakal kalah terus ini taruhan. Oke, ini ada ya video kita lihat dulu ya bersama-sama. Kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan
bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR. Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke, saya jawab tidak. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Oke. Ya, itu tadi penjelasan dari Seskap. Cuman nanti kalau temu Pak Letkol Teddy ya, kalau lagi memberikan informasi, ini saya dari ilmu komunikasi nih, saya siap. itu Bapak, Dosen soalnya. Bapak jangan kayak lagi nge-briefing bawahan Pak gitu, ya gitu. Jadi jangan, jadi mungkin lebih agak Lebih luas lagi gitu Pak. Itu Baru udah tahun pertama, tahun Bang. pertama, Nanti tahun wah, kedua, ini. ketiga mungkin akan lebih lancar. baik ya dia ya, baik ya. Jadi kayak jadi sampein dong. Tetap kita sampai. Oh, sampein ya kalau temu ya. Atau gitu. mungkin kalau ada bangku bisa dikasih. Iya. Duduk dulu ya dong. Gitu. Ini karena posisinya berdiri juga, Bang. Jadi agak sedikit gemeter. Enggak apa. Enggak, bukan. Lo kelihatan gemeternya. Enggak, bukan itu. Ini sesuatu yang bagus juga. Cuman masalahnya pemerintah ini kebanyakan nih sebelum Edo dan juga Fani nanggapi, pemerintah ini seharusnya dari start awal informasi itu jelas. Jadi kalau kita lihat kebanyakan klarifikasi berarti informasi awal itu tidak jelas. Padahal kalau semakin sedikit klarifikasi berarti informasi bisa diterima dengan Jelas baik dan kan, nyampe. dengan jelas nyata. Ya. Kalau klarifikasi kan bisa nyari-nyari, orang membidik apa nih, nanya apa, diklarifikasi. Nah ini kan banyak banget tuh, ada Mensesnek, ada Seskap, ada Iya, Bakom, iya. Jadi kayak ada Kodari lagi sekarang ya. tunjukkan kayak isu ini lo aja deh yang klarifikasi. Ah. Terkesan seperti itu di orang dari luar istana gitu ya. Tapi dari teman-teman sendiri nih sebagai jurnalis ngarepinnya seorang jubir kepresidenan tuh kayak apa sih? Kita berharap semoga sama ya ketika di era SBY, era Jokowi ya, yang memang mereka juga tertata secara Satu pintu ya? terjadwal. Ketika sudah ada, mungkin sebelum Bakom ada namanya PCO ya, itu Ah, kan iya. memang diharapkan dan tujuannya untuk mewadahi seluruh kementerian, ya badan komunikasi pemerintah ya, untuk bisa bersuara akan banyak hal. Jadi kita minta konfirmasinya satu pintu ke pintu PCO yang sekarang jadi badan komunikasi pemerintah. Itu sih kalau dari kita tim istana ya, harapannya satu Kalau pintu. PCO itu Cuma- kesalahannya gitu, karena singkatannya tuh nggak mirip-mirip CPO. Jadi orang berpikir, ini PCO apa jadi CPO kurang gitu ya. profil ya. CPO. Udah Bakom udah pas itu. Bakom udah pas. Kalau ada Bakom kenapa harus Seskap gitu kan? Kenapa harus yang lain lagi gitu? Jadi ngarepinnya udah ada orang yang pasti gitu ya. Ya, tapi sejauh ini kalau saya perhatiin dari Kepala Bakom memang sejauh ini karena mungkin baru 1 tahun ini ya, satu Ya, tahun dibentuk. menjabat ya dibentuk dan beliau juga kan adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Iya. Digital itu. Sejauh ini kalau saya lihat mungkin beliau masih mencoba membaca situasi, adjust ya. masih adjust, menyesuaikan gimana nih Sampai wartawan setahun istana. gitu ya baca situasi. Makanya Mungkin, itu juga kadang mungkin sibuk, bertanya, semoga sibuk tidak mantau terlalu jurdol lama. jangan-jangan ya. Tapi nggak apa-apa, Mantau Bang jurdol Noel. kali. Kan progresnya orang kan beda-beda begitu, Iya. Bang Noel. Positif Iya, banget bisa. ya Edo ya. Oh iya. Iya. Harus Tapi nggak apa-apa. positif. Tutoring sama Gak apa-apa, gak apa-apa. Mbak harus kan dia yang di lapangan, Iya. dia bersinggungan. Kalau saya kan lihat dari luar, kan persepsi saya, ya kan POV saya ngelihatnya. Tapi ketika Edo bersinggungan langsung, tahu nggak orangnya baik kok, terbuka. Cuman kadang-kadang ya kelamaan analisis saja kali. Sejauh ini kita melihat Bakom baru untuk menjembatani aja. Misalnya kita Jembatani butuh ya. narsum, oke didatangkan gitu kan. Terakhir ketika retreat di Hambalang Part 2 ya. Iya. Itu kita komunikasi juga sama Mas Angga gitu kan untuk Mas kita mau nanya-nanya soal ini. Oh oke, nanti ada konvers tentang ini. Oke silakan gitu. Kadang kita juga bertanya-tanya ya, kapan ini momentum Bakom kita bisa untuk tanya langsung ke beliau dan beliau yang langsung jawab. Tapi sejauh ini kalau untuk Bakom kita biasanya diundang ya ke kantornya ya. Oh, I see. Pada saat masih ya sebelumnya Iya. kita beberapa kali ada media briefing begitu antara wartawan RI1 dengan pada saat itu masih PCO ya, masih PCO. Kita beberapa kali lah kita media briefing, dikasih penjelasan, kemudian diakhiri dengan doorstop. Doorstop ya biasa dengan isu-isu yang memang lagi hangat di publik, lalu kemudian juga membahas soal-soal arah kebijakan
pemerintah, program-program strategisnya seperti apa. Mungkin yang semakin kesini mungkin karena sudah ada sosok dari Mensesnek, lalu ada sosok juga Seskap yang Cukup kemudian terbantu ya. peran dari Bakom yang kemudian kalian aja begitu mungkin atau mendorong untuk narsum-narsum ini yang lebih banyak berbicara. Tapi kalau penilaian sejauh ini memang sudah cukup baik, tapi alangkah lebih baiknya lebih responsif ya, Iya. Van ya begitu. Betul. Jadi seperti Bang Iwal tadi bilang gitu, kalau banyak klarifikasi kan akhirnya memang ada sesuatu nih kenapa gitu kan. Tapi ya itu memang kita butuhkan akhirnya Bang Iwal karena untuk menjawab agar bola liar ini nggak juga semakin bergulir panjang di publik begitu kan. Tapi ya itu memang kadang untuk bisa narik mereka ke press room atau kasih statement memang agak cukup sulit mungkin karena banyak pekerjaan kali ya. Mungkin Bakomnya bisa bantu lebih kepada substansinya Iya, gitu betul, loh. substansi. Orang-orangnya ada gitu, mereka bantu lebih ke substansinya bisa Kan juga. kalau kita lihat ya Dian ya program-program Presiden Prabowo ini bagus-bagus ya. KMBG ini kan bagus sebenarnya. Tapi kalau dari pengamatan Edo dan juga Fani, kenapa sih kok polemiknya muncul terus sih Iya, sampai sekarang banyak itu? apa ya, Padahal kan ibaratnya bagus tuh, ya. Betul. Ya kan programnya banyak bagus loh. banyak Iya. kritik mulai dari soal higienitasnya, Iya. terus habis itu soal transparansi anggarannya, distribusinya segala macam. Nah kalau Edo sama Fani yang udah pernah ngeliput di lapangan Iya. langsung, kayak gimana sih sebenarnya MBG itu? Coba kita berangkat dulu dari statementnya Pak Seskap tadi ya. Pak Seskap bilang kan itu narasinya keliru ya. Nah, iya, oke. Keliru karena memang partai oposisi ini bilang kalau memakan anggaran pendidikan dan 20%. akhirnya kesejahteraan untuk program-program pendidikan berkurang ya kan. Nah, diluruskan oleh Pak Seskap bahwa tidak berkurang kok. Justru meluas dan itu terus berjalan program-program yang lama. Contohnya ada revitalisasi sekolah, kemudian pembangunan sekolah rakyat, sekolah Garuda dan lain-lain. Jadi untuk makan bergizi gratis berjalan, pendidikan juga berjalan. Jadi dua-duanya tetap seiringan ya, tetap beriringan gitu. Dan kalau kita lihat juga dari anggaran itu sendiri memang di angka 3.842 triliun yang mana 20%-nya ini adalah anggaran pendidikan. Di angka sekitar 700 sekian triliun itu disisihkan atau memang dialokasikan untuk anggaran MBG yaitu di angka 223 triliun. Nah, ini memang sudah sesuai porsinya dan sudah juga disetujui oleh pemerintah, DPR dan Badan Anggaran DPR RI yang mana ketua banggarnya ini adalah fraksi oposisi itu sendiri gitu. Jadi kalaupun dia mengangkat lagi isunya, khawatirnya misinformasi atau DFK itu ya. Dan memang harus dan perlu lain-lain. diklarifikasi Perlu gitu diklarifikasi dan terlalu banyak mungkin netizen yang tertipu dengan clickbait akhirnya membuat fraksi partai oposisi itu bersuara tapi akhirnya kemana-mana maknanya, akhirnya diluruskan lagi. Ya saya Gitu. sedikit membantu pemerintah nih Dian. Atau meluruskan nih. Membantu aja. Jadi ibaratnya MBG dan pendidikan ini ibaratnya pesawat tuh dua mesin. Nah, mesin ini saling support, jadi tidak saling menggerus ini. Jadi ya pesawat dengan dua mesin yang saling mensupport sebenarnya Supaya gitu. bisa jalan Supaya bisa pesawatnya. jalan, dua-duanya bisa jalan bersamaan. Ini saya ambil dari tadi kesimpulan dari Fani bilang tadi kan, 1, 2 dan sebagainya gitu. Iya. Gitu Dok. Yang pernah ngeliput langsung siapa? Iya, Edo. Edo, Edo apa pernah Fani? Pernah. Dua-duanya pernah. Kalau begitu gratis pernah ya? Program- Oke. Itu gimana, program Dok? ini. Nah, mungkin karena program baru ya Bang, Iya. Kak. Program baru pasti ya sesuatu yang baru ini pasti butuh waktu untuk diterima sama masyarakat, butuh waktu juga untuk dicerna begitu program ini. Jadi memang wajar kalau menurut aku pribadi wajar kalau misalnya program baru ini banyak tanda tanyanya, banyak yang ini apa sih, mau kemana sih gitu, anggarannya dari mana begitu, itu hal yang wajar karena baru begitu, jadi nggak apa-apa begitu. Tapi memang yang disayangkan adalah narasi-narasi yang akhirnya berujung pada kemarahan publik begitu. Kayak soal tadi anggaran, kok anggaran pendidikan kita dipangkas untuk program MBG begitu, padahal kan nggak begitu. Karena kalau kita lihat di lapangan program MBG ini bisa dibilang sangat diterima oleh masyarakat, khususnya saya liputan pada saat itu di Cilegon begitu, melihat bagaimana distribusi program makan bergizi gratis ini sampai diterima sama siswanya begitu, bahkan orang tuanya itu juga, orang tua dari murid-murid ini nerima juga merasa bersyukur Happy, begitu ya. happy, anak-anaknya nggak perlu dapat uang jajan yang biasanya 10.000 ini dipangkas jadi 5.000 begitu karena ada MBG ini gitu kan. Bahkan pihak sekolah juga senang, akhirnya anak-anak bersemangat buat sekolah, salah satunya karena mereka dapat MBG begitu. Mungkin ya kalau kita nggak menutup mata begitu ya Bang, soal banyak kejadian-kejadian yang viral, bahkan soal anak-anak yang bawa bekal MBG-nya ke rumah dibagikan ke saudara mereka, ke adik kakak mereka. Ini kan artinya memang program ini yang sangat diterima kemudian sangat dibutuhkan begitu. Bukan hanya soal
perut kenyang ketika belajar, tapi juga soal mereka akhirnya mendapatkan makanan yang layak untuk mereka begitu. Nah, kalau ngomong soal di lapangan, waktu di Cilegon kemarin itu kita liputan pada saat itu sekitar pukul 5 pagi gitu. 5 pagi yang biasanya mungkin anak-anak lagi bangun dan persiapan buat sekolah, tapi kalau di SPPG sudah ngebul nih asapnya. Udah mulai onsreng masak begitu. Dan itu kita dilihatkan mulai dari bahan pangannya yang fresh begitu Bang, datang dari petaninya langsung yang dipotong-potong, bahkan itu memang dipotong H-1 di malamnya. Jadi kalau pagi itu udah tinggal masak-masaknya aja, tinggal nyampurin bumbu-bumbunya aja lah Shift gitu. malam yang kerjain Kerjanya. Si pagi beda lagi, masak-masak terus mulai. Nah, bahkan sebelum masuk ke ompreng itu dicicipi dulu sama ahli gizi. Nanti ada seperti kertas penilaian begitu, form gitu. Ini udah layak belum nih mungkin dari rasanya dulu, rasanya enak enggak begitu, dari fresh enggak nih sayur-sayurannya, buah-buahannya fresh atau enggak. Kalau memang sudah sesuai, nanti tinggal checklist, oke deh distribusiin masuk, dibagikan ke sekolah. Bahkan itu SPPG itu 3.000 lebih porsi. Satu SPPG itu mendistribusikan 3.000, menyediakan 3.000 porsi makanan. Jadi sekitar 5 sekolah 5 kali ya? sekolah pada saat itu. Bahkan kita ngeliputnya sampai diterima sama siswa. Jadi siswanya tuh pada saat mobil MBG nyampe nih Bang, mereka sudah teriak-teriak, "Wah, MBG gitu." Jadi bukan cuma artis nih yang disambut sama warga, mobil MBG sekarang gitu kan. MBG terus mereka udah baris dapat MBG. Terus ada juga rutinitas yang menurut aku juga seru gitu, kayak mereka harus antri, setelah dari antri mereka cuci tangan mereka berdoa mereka makan, setelah itu ompreng mereka harus dikembalikan lagi. Jadi juga itu membentuk kedisiplinan dari para siswa, bagaimana mereka setelah makan ya harus dikembalikan lagi. Maksudnya hal-hal yang kecil yang tidak terlihat tapi juga bermanfaat begitu, maksudnya di luar dari program besar ini gitu loh Kak, membentuk karakter itu. Oke, ini yang menarik kalau misalnya ada isu-isu misalnya soal makanannya, mohon maaf, ada yang basi atau kurang nutrisinya kurang di dalam. Berarti kesalahannya ada di mana menurut Edo? Selama ini karena kan yang Edo lihat sendiri bagus kok gitu, bahkan ada ahli nutrisi yang ngechecklist gitu. Nah, berarti kalau ada kesalahan seperti itu Ya kalau ada ada kesalahan di pangan mana itu gitu sebenarnya loh. memang di SPPG-nya begitu. Karena mungkin ada beberapa SPG yang agak nakal begitu, yang pengen instan, pengen cepet begitu. Pengen cuan gede. Nah, begitu kita juga Atau pengen. mungkin kan ini apa, bangun pagi malas kali. Iya, Jam betul. 5 kan. Bisa juga Aduh gimana jam cepetnya, 5. udah dari semalam udah disiapin, jadi jeda antara matang dengan itu bisa jadi juga lama Betul. gitu. Makanya Gitu, dari- kan. Belanjanya dari mana ya? Betul. Makanan masih panas langsung udah ditutup gitu. Ya, betul. Karena kadang juga memang pendistribusian mungkin karena terlalu banyak akhirnya dapurnya hanya satu dapur untuk mendistribusikan 5.000 porsi misalnya, ini kan terlalu banyak begitu ya. Akhirnya mungkin yang harusnya 1 jam sebelum itu harus didistribusikan akhirnya 3 jam 4 jam sebelum itu, akhirnya ya ada yang makannya sudah nggak fresh, yang kemudian juga akhirnya basi dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan begitu ya beberapa kesalahan pangan di beberapa daerah gitu. Kalau setahu saya sih MBG ini niatnya, yang penting niatnya baik gitu. Baik, bagus begitu. Tapi di era sekarang memang begitu. Era sekarang itu kan kita kembali ke peribahasa lama. Yang mengatakan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, di era medsos juga begitu. Ada nila setitik aja itu bisa diolah. Makanya butuh klarifikasi. Butuh klarifikasi karena itu memang di era sekarang tuh harus hati-hati. Di samping itu memang supaya nggak terus klarifikasi, sistemnya juga dibenahi. Kayak quality control kan penting sekali ya. Betul. Ya, bagaimana kontrol kualitas itu dengan baik, ya sistemnya dibuatlah. Akhirnya jangan muncul nanti kan misalnya lagi baik ada keracunan satu langsung itu kemana-mana kan beritanya kan. Menurut aku sih mungkin dapur-dapur MBG yang memang bagus jadi percontohan aja gitu loh. Jadi dilihat dari situ. Dan memang harus punya standar ya. Iya, Standar semua standarnya disamain harus. ya. Siapa yang memegang? Jangan sampai ya Jadi ada sejauh benar, ini SPPG ada yang di standarnya sekeliling setiap- rumahku iya. juga ya memang orang-orang itu aja gitu Iya. kan. Kita harus punya ya ahli gizi di dalamnya per SPPG supaya tetap sesuai dengan Seharusnya standar bisa mutu sama ya, standar. karena kalau dari Nah, segi itu. anggarannya kan satu dapur kan sekitar 2 miliar ya kalau nggak salah gitu Kalau kita kan. lihat dari anggaran memang Dengan sama iya. kan, seharusnya juga harus sama dong itunya ya gitu. Nah kalau Fani ngeliat sendiri di lapangan gimana tuh kayak dapur-dapurnya itu? Dapur-dapur sejauh ini sama mungkin seperti Edo ya, karena kita memang outputnya untuk mencari-cari dapur-dapur percontohan yang Yang bisa bersih, jadi benchmark betul, gitu loh. bisa jadi benchmark itu. Salah satunya terakhir di MBG Polri yang ada Oke. di SPPG Palmerah Jakarta Barat, itu luar biasa bagus Bagus banget ya. karena ada juga hidroponiknya yang memang juga ada ikan-ikan untuk bisa
semua ngambilnya dari Jadi sana, bebas bahan pestisida. pokoknya dari sana, ya bebas pestisida dan lain-lain. Kemudian MBG-nya juga tertata, rapi, bersih, harus ya higienis lah. Kalau kita mau masuk ke sana nggak bisa asal nyelonong, Iya. harus pakai APD dan lain-lain. Itu ya. Dapur-dapur yang bagus-bagus itu jadi Benar. Jadi Ini benchmark. dia menarik ini, saya baca juga kemarin itu berita dari PDI Perjuangan, partai oposisi nih kan, supaya kadernya jangan yang bersinggungan dengan MBG. Iya. Nah di lapangan pernah nemu nggak itu yang SPPG yang Sebenarnya ternyata punya pemiliknya partai adalah oposisi. kader partai oposisi atau bersinggungan dengan partai oposisi? Ada nggak? Sejauh ini belum ada ya, belum ada ya Bang. Mungkin ya mereka berdiri di belakang layar gitu ya. Tapi biasanya Jadi gitu-gitu. lapisannya banyak gitu. Jadi Oh, yang kita ketemu atau- adalah lapisan yang pertama gitu. Atau mungkin pemilik ingin SPPG. melakukan fungsi pengawasan yang ketat, jadi udah bikin juga deh. mereka membatasi diri untuk tidak berada di situ ya kan. Tapi sebenarnya balik lagi sih Bang Kak, kalau dirasa SPPG-nya aman, mereka akan welcome aja. Oke silakan apa yang kalian mau lihat gitu. Tapi kalau SPPG-nya mungkin ya ada beberapa yang ditutupin, kita nggak tahu ya mungkin dari segi Mereka nggak welcome ya. nggak welcome ya, kita bisa maksudnya Make kita sense. sebagai media kan kadang butuh perizinan juga untuk meliput SPPG, ABC gitu. Tapi kalau dirasa dipersulit harus izin dulu ke BGN, aduh jauh banget itu izin ke samping BGN. ya pasti ya. Iya itu Betul. aduh, kenapa susah banget Kenapa kita nih mau ada masuk. sesuatu nih janggal gitu ya. Tapi kita harapin semoga SPPG bisa ini ya welcome dan memang memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang diharapkan presiden gitu. Iya. Tapi di luar dari BGN yang memang punya porsi pengawasan, pemerintah daerah juga sih Bang yang memang punya andil yang cukup besar karena kan tersebarnya belasan ribu dapur SPPG-nya ini kan ada di daerah-daerah. Jadi kalau misalnya pemerintah daerahnya juga nggak bersinergi, nggak mau untuk mengawas secara langsung begitu, ya pemerintah pusat kan bisa dibilang cukup jauh ya kita berada di pusat, sementara dapur-dapur ini ada di daerah-daerah. Jadi ya memang tugas dari pemerintah daerah juga harus bisa ngecek Iya. gitu, Iya. secara langsung di lapangan seperti apa, ada yang kurang. Bahkan kan pernah ada kejadian yang dapur SPPG ternyata dekat dengan kandang hewan, itu kan nggak boleh. Lalu Iya. ada juga yang dekat dengan tempat Pembuangan sampah. sampah. Bahkan itu kan nggak boleh karena Iya. menjaga kebersihan. Iya. Bahkan memang sudah tegas begitu wakil BGN Bu Nani begitu kan, kalau misalnya ada dapur yang dekat tempat sampah, pembuangan sampah, kemudian juga dekat kandang hewan begitu, tutup segel gitu. Nah, jadi memang harus tegas juga dari pemerintah daerah juga untuk bantu begitu. Iya, dan Edo dan Fani tentu juga jangan hanya memberitakan yang bagus-bagus saja ya. Nah, kalau ada temuan-temuan ya mungkin bisa juga di-share satu grup. Tadi kan ada Mas Pras di grup tuh. Nah, di-mention Mas Pras. iya. Mas ini kok di sini sih gitu ya. Kok masih buka sih? Masih Mas gitu loh. Jadi kan biar disampaikan juga. Itu perlu juga kan kita untuk memberikan masukan pada pemerintah gitu loh agar Tapi program itu welcome kok memang biar dengan di grup baik itu ya. welcome. Welcome ya? Kalau Mas Pras juga oke baik dan segala macam. Begitupun juga Mas Pras kalau ada yang perlu di-sharing ke kita dari link Instagram ataupun beberapa sosmed itu bisa langsung nih teman-teman bisa dilihat ya kita udah punya ini gitu. Jadi informasi itu kan oke ternyata Mas Pras juga biasanya kalau balas pakai emoticon apa? Mantap oh siap, mantap oh siap gitu. biasanya sih Biasanya ada stiker-stiker gitu Indonesia. ya siap Indonesia gitu. Nah, ini satu lagi ya, biar kita pengen tahu jadi soal sekolah rakyat nih. Nah, siapa di antara mereka berdua sudah pernah meliput nih sekolah rakyat? Fani, Pak Edo? Kalau sekolah rakyat sejauh ini kita ngeliputnya baru dari kementerian-kementerian aja ya, Oke. belum secara langsung. Cuma kalau kita mau ngebahas anggaran tadi ya, berarti Iya. anggaran pendidikan ini masih terus berjalan. Salah satunya revitalisasi sekolah. Yang pernah saya liput itu di SDN Cimapar 5 Kota Bogor. Itu pertama kalinya didatangin juga oleh Presiden di Hari Pendidikan Nasional, kalau tidak salah 2025 bulan Mei. Itu ternyata memang sudah 15 tahun nggak kepegang, nggak diperhatiin ya. Dan di era Presiden Prabowo, ketika saya wawancara Kepseknya juga ya mengucapkan syukur gitu. Karena ketika saya lihat ruang kelasnya juga sudah tidak layak. Atapnya mau roboh, kemudian temboknya juga nggak layak, lembab dan lain-lain. Ruang kepala sekolahnya juga nggak ada fasilitas laboratorium komputer dan lain-lain gitu. Dari pidatonya Presiden, beliau menyampaikan bahwa memang ini jadi target pemerintah. Beliau akan merenovasi di tahun 2025 ini kurang lebih ada 60.000 sekolah. 60.000 sekolah direnovasi dan dalam jangka waktu 4 tahun itu akan direnovasi sekitar 300.000 sekolah. Itu sekolah yang artinya kan memang benar ya kata Pak Gak Seskap. cuma omon-omon ya. Nggak cuma omong-omong, dan Pak Seskap juga bilang kalau fraksi PDIP bilang masih banyak sekolah terlantar, sekolah rusak. Seskap jawab, ya memang masih banyak, itu dari dulu. Tapi siapa yang memegang? Maksudnya
ada nggak pemimpin yang memegang sampai selesai, sampai tuntas. Kementerian mana yang mau sampai selesai dan lain-lain itu kan itu yang jadi highlight pasca Skapsi. Diharapkan memang tidak menghilangkan anggaran pendidikan ataupun mengurangi, justru diluaskan gitu. Dan di SDN Cimapar lagi balik lagi ke sana ya, Presiden menyampaikan akan menambahkan 4 fasilitas ruang kelas, merenovasi ruang kepala sekolah, nambahin ruang UKS dan laboratorium komputer. Ketika kita lihat sekolahnya Edo juga mungkin ke sana kan. Pada saat itu. Memang ya cukup sempit ya lah untuk Betul. untuk ukuran sekolah gitu. Dan ketika kita lihat ada statement beliau, memang itu juga sudah masuk ke dalam anggaran ataupun postur APBN, artinya memang benar ini tinggal diturunkan saja ke Kemendikdasmet yang memang bertanggung jawab, baru bisa berlangsung gitu. Nah, kalau ngomongin sekolah rakyat, aku pernah liputan, Bang. Iya, silakan. Pernah liputan pada saat itu MPLS, jadi masa pengenalan lingkungan sekolah di hari pertama sekolah rakyat itu diresmikan oleh Presiden. Kan MPLS tuh ada sekitar ratusan murid tuh. Aku liputannya di Sekolah Rakyat Sentral Hadayani, Jakarta Timur pada saat itu. Di hari pertama MPLS itu serasa bukan di sekolah rakyat sih, Bang, jujur. Bagus banget Bagus banget. Dari semua fasilitas, dari bangunannya saja ini kayak sudah bertaraf swasta begitu, yang kita lihat kalau kita bandingkan dengan negeri-negeri yang ada begitu bagus, dia 2 lantai, fasilitasnya lengkap. Itu kan juga sekolah dengan sistem boarding school ya. Jadi anak-anak yang memang menetap di sana. Dan kita cek nih kamarnya rapi nggak, bersih nggak, ternyata satu kamar itu bisa diisi sampai 4 orang begitu. Kemudian kamar mandinya memang di luar, jadi memang anak-anak itu nanti jam 5 pagi mereka udah bangun untuk sholat subuh, terus nanti ada muhasabah dulu, kemudian nanti ada senam, briefing pagi, baru mulai belajar mengajar. Malamnya itu mereka juga nanti ada semacam seperti penilaian lah, jadi hari ini apa aja yang udah kamu pelajari, apa yang kurang hari ini begitu. Jadi memang sistemnya tertata begitu, dari kurikulumnya juga bagus yang dipakai, sampai memang ada menariknya adalah ini kan anak-anak memang dari desil 2 begitu ya, dari masyarakat yang miskin ekstrim. Kemudian mereka harus meninggalkan keluarga begitu, harus tinggal di sekolah rakyat, sekolah di sana, minap di sana. Bahkan itu dari kepala sekolah yang cerita ada yang nangis gitu, minta telepon sama orang tuanya. Bukan karena ya mungkin belum terbiasa sehari 2 hari tinggal sama nggak tinggal sama orang tua begitu. Tapi sedihnya tuh ada yang mereka memang nggak tinggal sama orang tua gitu, Bang. Mereka memang tinggal sama kakeknya, neneknya begitu. Jadi pas dapat di sekolah rakyat, mereka tuh justru seneng ada teman-teman Ada baru, tempat tinggal juga. dan diperhatikan gitu di sana. Mulai dari makanan mereka, kan itu mereka 3 kali sehari ya makannya. Makanannya juga enak-enak begitu, dan ada fasilitas olahraganya. Terus guru-gurunya juga ternyata bukan hanya dari Jakarta aja, dari berbagai penjuru daerah, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera begitu, memang datang untuk ya mereka mengabdi di sekolah rakyat. Jadi memang terobosan sekolah rakyat ini adalah bagus gitu. Jadi karena ada MBG akhirnya mungkin program-program lain dilupakan, justru banyak terobosan. MBG satu terobosan, sekolah rakyat juga satu terobosan, yang kita jangan menutup mata lah kalau misalnya program ini juga bagus begitu. Bahkan sekarang sudah ada 166 sekolah, harapannya di tahun ini bertambah. Jadi itulah pengalaman yang saya dapatkan. Dan ini adalah cikal bakal untuk Indonesia Emas juga. Betul. Nah, diperhatikan gizinya, diperhatikan pendidikannya. Tapi tadi itu kamar mandi luar nggak jauh kan? Nggak jauh, Bang. Waduh, sejauh apa ya? Iya, soalnya ketika tadi Edo cerita soal kamar mandi luar, saya ingat dulu masa kuliah dulu kos kan. Kos kan yang murah tuh kamar mandi luar. Ada murah itu, saya ambil kamar mandi luar, ternyata dari kamar ke kamar mandi itu 100 meter. Oh my God. Nah, bayangkan saya habis mandi sampai kamar lagi keringatan lagi. Nah, itu makanya kebayang tuh enggak langsung dekat. iya. Dan mereka memang dilatih mandiri begitu, bahkan kayak cuci pakaian sendiri, terus mereka pakaian-pakaian mereka juga sendiri, rapiin tempat tidur sendiri. Jadi memang dilatih untuk mandiri, dan nantinya setelah dari sekolah rakyat mereka sudah siap begitu untuk hidup mandiri di masyarakat. Kira-kira kalau dilihat dari tadi kan MBG tuh, MBG adalah diriak-riak polemik sedikit, kemudian ada klarifikasi. Kalau rakyat kira-kira celahnya apa nih? Kalau sekolah rakyat biasanya celahnya ini soal ini sih, Bang. Kenapa harus ada sekolah rakyat? Kenapa nggak semua sekolah negeri digratiskan, dan mungkin fasilitasnya disamakan seperti sekolah rakyat, tapi namanya bukan sekolah rakyat. Jadi kan di situ sih banyak yang mungkin orang-orang mengkritik Polemiknya di begitu. Polemiknya memang di situ. Tapi mungkin yang akan menjadi pembeda adalah ya setiap pemerintah kan punya program prioritas masing-masing, dan presiden memang punya concern di sana begitu untuk ngebangun sekolah rakyat. Bukan cuma sekolah rakyat, bahkan sekolah Garuda, kemudian juga nanti ada sekolah
terintegrasi dari Iya. SD, SMP, SMA. Jadi maksudnya jangan khawatir gitu. Jadi yang kurang-kurang yang sebelum-sebelumnya sebetulnya ditambahkan dengan Tambahkan. pemerintahan sekarang gitu loh. Betul. Saya kan kenapa tanya tadi itu apa kurangnya? Kan ini kan Dian sebagai anak psikologi ya. Bukan anak psikologi, ibu psikologi ya sekarang ya, bukan anak psikologi ya gitu. Karena psikologi komunikasi itu kita antisipasi nih. Jadi celah-celah apa kemudian yang membuat orang kemudian mencari celah tersebut sehingga Ya. sebelum kita melakukan klarifikasi kita sudah ada antisipasi. Ya. Nah ini harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Celah apa lagi ya? Karena nggak bisa dipungkiri ini ada oposisi. Era medsos, di medsos pun ada yang oposisi, ada yang pendukung, ya kan? Jadi meminimalisir konflik Ruang publik itu Ruang supaya tidak jadi apa ya, tidak jadi war POV gitu. Betul, sehingga akhirnya pemerintah nggak capek gitu kan. Nanti kasihan kalau ada yang pro pemerintah, posting saya juga hati-hati tuh. Kalau saya posting, saya pernah tuh posting dikit bagus, muji Prabowo, langsung yang wah, Iwan komen di buzzer banyaknya. sekarang kok abang lain sekarang bang, gitu kan gitu. Nah itu susah juga di era sekarang kan. Padahal saya dari dulu objektif aja gitu, baik bilang baik, enggak bilang enggak. Nah sekarang soal Kopdes nih, Kopdes. Kopdes terkait dengan minimarket. Iya. Yaitu ada satu nggak usah sebutin nama ya. Kemarin saya sebutin berapa kali nama kena terus tuh sama produsernya. Oke, Sensornya sekarang kita kebanyakan. bilang minimarket aja. Minimarket. Rasanya pemirsa sudah tahu minimarket yang dimaksud. Ada tuh berdampingan selalu ya sebelahannya. Betul. Ya. Kalau ini ada sebelahnya. Iya. Selalu Ada, bergandengan selalu tangan. bergandengan. Nggak mau terpisah. Nah, kan ada menteri yang bilang katanya mau di stop tuh minimarketnya. Untuk ngebelain Kopdes. Jadi sebenarnya gimana sih, Edo? Ada 80.000 ya mau dibentuk ya. Jadi sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih itu niatnya juga baik ya program-programnya, karena memang Presiden pengen ekonomi kerakyatan ini bergeliat lagi, ekonomi perdesaan ini juga bergeliat, kemudian juga warga-warga desa ini bisa dimanfaatkan untuk dipekerjakan lah di desanya begitu. Karena banyak polemik-polemik di desa seperti soal pertanian mereka yang ini sulit begitu untuk diterima, karena mulai dari jauhnya tempat mereka penjualan yang akhirnya juga mengurangi nilai jual dari produk pertanian mereka, lalu kesulitan mereka mencari pupuk, kesulitan mereka mencari kebutuhan-kebutuhan mereka di perdesaan, yang akhirnya lahirlah Koperasi Desa Merah Putih untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kalau misalnya Koperasi Desa ini hadir, permasalahan itu selesai, kebutuhan masyarakat juga terpenuhi, ekonomi kerakyatan juga bergeliat. Waktu itu juga Bang, Kak Dian, saya liputan tuh waktu peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, dan itu kan langsung dihadiri oleh Bapak Presiden, kemudian juga Kepala Desa se-Jawa Tengah juga dihadirkan di saat peluncuran itu. Kita coba tanya nih, kira-kira Kopdes ini benar-benar menjawab kebutuhan mereka nggak sih sebagai mereka yang ada di desa begitu ya. Mayoritas mereka memang menjawab ini adalah satu jawaban begitu, mulai dari ya agar nanti kan kalau kita lihat ini memang cukup berbeda begitu Bang dengan minimarket modern atau retail raksasa ini gitu ya. Karena memang nantinya Koperasi Desa Merah Putih ini bukan cuma soal penyediaan retail atau kebutuhan pokok aja, tapi mulai dari klinik kesehatan, kemudian juga penyediaan pupuk, alat-alat pertanian dan lain sebagainya nanti ada di sana gitu. Jadi harapannya adalah ketika ini nanti akan sudah berjalan, ada satu wadah ataupun tempat yang akhirnya produk-produk pertanian mereka bisa tersalurkan gitu dengan baik gitu. Jadi memang mereka menyambut baik sih Bang, kepala-kepala desa ini berharapnya, karena mereka nggak jauh-jauh lagi lah buat ngejual pertanian mereka. Apalagi kan ada tengkulak-tengkulak nakal ini, mereka yang harusnya sekali panen misalnya dapat berapa puluh juta, karena ada tengkulak akhirnya berkurang, gitu, dipotong lagi anggarannya begitu. Jadi memang Kopdes ini jadi jawaban begitu. Kalau dari mereka ya. Dan segmentasinya juga beda ya, bukan mematikan yang sudah Betul. ada, minimarket yang udah ada ini ya. Gimana Fanny ngelihatnya gitu dengan pernyataan bahwa di stop, seharusnya nggak ada stop deh. Kalau dibatasi saya setuju dibatasi ya. Kalau di stop bertahap boleh juga lah, tapi jangan di stop langsung. Banyak yang ini Terlalu juga. banyak soalnya, terlalu banyak. Karyawan-karyawan juga. Ya nanti kalau Kopdes maju kan mungkin bisa Bisa disalurkan ditransfer ke sana. dari Transfer employee. minimarket ke Kopdes ditransfer. Iya, jadi bukan dihentikan ya, Iya. tapi mungkin dibatasi, kemudian nanti adaptasi dan akhirnya berkolaborasi antara retail modern dengan Koperasi Desa Merah Putih, dan ini juga menjadi instruksi dari Presiden Prabowo ke sejumlah menteri ini ya, pemegangnya ada di Kemendes, Kemenkop dan juga ada Kemendak gitu. Harapannya Presiden ingin adanya common prosperity ataupun kemakmuran bersama, karena Koperasi Desa Merah Putih ini baru ada di era Presiden Prabowo gitu, di mana semua merata. Diharapkan juga seperti tadi ada sampaikan ya, semua bisa tetap
hasil produksinya bisa tetap menghasilkan cuan gitu ya, bisa ada uangnya tanpa harus jauh-jauh ke tengkulak-tengkulak atau bisa ke beberapa lapisan sebelumnya gitu kan. Nah, nggak cuma itu juga Presiden berharap tentu di adanya Koperasi Desa Merah Putih ini dibiarkan bertumbuh dulu aja gitu, bertumbuh. Makanya kenapa Mendes bilang dibatasi dulu. Iya. Biarkan koperasi desa itu bertumbuh. Kita mau lihat sejauh mana tanpa retail modern. Tentu ini tidak membatasi ruang untuk bisa berkolaborasi ya. Berkolaborasi tentu ada dengan supply chain-nya. Jadi bisa lewat produksi, misal ada bahan pokok apa, daging, susu, telur dan lain-lain, itu bisa Ya, lewat. mereka bisa saling isi. Tetap Nah, bisa harapannya saling kayak gitu. saya setuju. Iya. Karena kalau pernah saya pelajari soal minimarket itu yang paling susah itu sebetulnya adalah rantai pasok atau supply chain tadi itu. kurang. Ya banyak yang juga kan selain kan ada brand raksasa kita kenal. Sebenarnya ada juga brand-brand lain mencoba minimarket kan gagal. Ya karena apa? Karena kita mampu dalam Kesiapan, rantai iya. pasok tadi Iya. itu. Cuman kalau melihat mereka berdua nih bicara tadi ya, Dian ya. Saya nih kok kayaknya 10 tahun lagi apakah mereka ini jadi anggota legislatif gitu ya? Iya, jadi jubir Kayaknya ya. Kenapa Anggota tuh? legislatif dari Bikin cara staf sus. Iya, dari cara bicaranya Artinya Udah kita sepuluh siap, tahun lagi. udah Hari siap kita udah kayaknya. siap-siap harus foto begini ya Bang? Atau begini? Anggota legislatif, satu nanti jadi Menkom Digi ya, nah, satu lagi Seskap ya. Amin. Kita beruntung udah pernah wawancara mereka Jangan dulu. lupain kita ya. Atau pemirsa nanti di capture foto kita 10 tahun lagi nanti ditampilin lagi gitu. Amin. One day and day one gitu Betul. ya. Dasar ya anak Gen Z Anak Gen sekarang Z ya. biasa gitu Tapi kan. beneran deh ketemu mereka ini aku seneng banget, bukan kenapa-kenapa. Ini bener-bener memutus stigma bahwa Gen Z itu generasi yang ya lembek lah, strawberry generation lah, yang males lah, yang apa. Yang cabang mana dulu yang males ya nggak? Yang mentalnya kayak gini dong, Jen. Mungkin ada juga kali. Mungkin ada juga. Banyak. Oh. Bilang banyak. Oh. Korban ada juga. Bilang banyak nanti kita diserang Gen Z Tapi loh. tidak semua. Oh, tidak semua. Kalau kita bantu boleh nggak? Oh. Jangan ya dok, nih cukup buat kita aja. Apalagi di bulan suci Ramadan kan. Jadi kalau dilihat dari pengalaman mereka tadi dalam melakukan liputan ya, emangnya dari dulu Edo Monfani ini ketika SMA gitu udah pengen jadi jurnalis tuh gimana gitu. Kalau Dian kan memang kan dari SMP dia. Oh, enggak ya? Sotoy. Bilang sotoy. Karena bilang temannya sotoy. Aduh, ngomong-ngomong. Jadi lapar nih, itu sotoy ayam ya. Sotoy. Jadi gitu. Oh, bukan soto. Seru. Kalau anak-anak Gen Z ini kan ada wishlist dalam hidupnya apa gitu. Iya. Jurnalis itu nggak ada di wishlist hidupku gitu Bang. Oke. Kadian gitu. Nggak ada sama sekali. Jadi ya selayaknya Gen Z begitu ya, mengikuti alur, mengikuti arus, akhirnya ada di tempat ini. Ya awalnya juga kayak paling cuma setahun gitu kan. Aduh nanti udah nggak nyaman gitu. Keterusan sampai 3 tahun begitu. Tapi Sampai akhirnya sekarang gitu. mencintai pekerjaan Mencintai, ini kan? enggak? Akhirnya karena memang banyak hal baru. Karena diriku pribadi memang suka mencoba hal baru, ketemu orang baru, dan setiap hari tuh ada aja hal baru begitu. Jadi ya nggak monoton dalam hidup. Masih muda mungkin. Gitu. Jadi kalian juga dulu begitu ya? Sekarang ya udah cukup kalau kalian ya. Coba kalau sudah umur 30, aku mau yang stabil aja. Oh gitu. Bercanda. Kalau Fanny gimana? What is your dream? Yeah, it's my dream. It's my It's dream. my dream, being Mas. a journalist. Beda ya. Yeah, it's my dream. Beberapa tahun di Garuda TV kayak ini yang aku doakan dulu ketika aku SMA. Memang SMA aku backgroundnya akuntansi ya. Tapi ngelihat kayaknya aku tertarik deh. Karena ada role modelku Mbak Najwa Shihab ya. Aku tertarik deh untuk jadi seorang jurnalis. Akhirnya lintas jurusan ngambil komunikasi di kampus dan memang tertarik untuk ke media gitu. Dan ketika di sini ternyata sudah banyak aku pelajari juga dari perkuliahan dan terus diolah di sini sampai ada di hari ini gitu. Ya saya tahu jurnalis itu nggak pernah berhenti sebenarnya. Sekali masuk akan berhenti. Walaupun Dian bilang tadi, oh masih muda. Buktinya sekarang masih nemenin saya di sini kan. Masih ada di sini baca wawancara. berita dia kan. Iya kan? Nggak Iya. bisa berhenti. Mungkin waktunya yang boleh dibatasi. Karena sudah punya keluarga, waktu untuk suami, untuk anak-anak. Ya gitu aja dibatasi. Bagus loh Ada mereka rasa ya. kangennya, Ada rasa pasti. kangennya. Oke. Terima kasih Edo, Fani sudah mampir di Ordal. Dan banyak sekali yang bisa kita gali dari mereka ya. Mereka Gen
Z yang bisa menginspirasi kita juga nih. Betul sekali. Milenial seperti kita terinspirasi juga Dan oleh saya cukup adik senang. tingkat. Iya, ada cukup senang. Oh, generasi berikutnya tuh kualitasnya kayak gini, harus kayak gini. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast Ordal di Garuda TV. Saksikan terus podcast Ordal di Garuda TV setiap Kamis jam 9 malam.